Makanya Rasulullah SAW menjadi imam para nabi, para rasul, yang mengisyaratkan bahwasanya Rasulullah SAW itulah yang mendapatkan mas'uliyah terakhir, tanggung jawab terakhir untuk menyebarkan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari Nabi Adam alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala menurunkan risalahnya, setelah itu kepada Nabi Nuh, berikutnya juga di masa-masa berikutnya kepada para nabi, ada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan terakhir adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan para rasul. Kalau diistilahkan apa yang dibawa oleh para rasul itu adalah satu bangunan keislaman, di mana ada satu yang kemudian masih belum utuh. Nah, yang terakhir itulah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana fa'allimna 'ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian Al-Islam rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat sehat, masih bisa beraktivitas, mata yang bisa melihat, telinga yang masih bisa mendengar, tangan dan kaki yang masih bisa kita gerakkan, kita langkahkan. Nikmatul iman, kita bisa melangkahkan kaki ke masjid ini, menunaikan sholat maghrib berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan dengan kajian dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah pengajian Al-Islam rahimakumullah, setelah membahas surah An-Nisa, An-Nahl, setelah membahas surah An-Nahl, kita lanjutkan pada kajian surah Al-Isra. Surah Al-Isra merupakan bagian dari surah Makkiyah, surah yang diturunkan pada periode Mekah. Nazalat ba'da suratil Qasas. Surat ini turun sesudah surat Al-Qasas. Wahia fi tartibil mushaf ba'da suratin Nahl. Di dalam urutan mushaf terletak sesudah surah An-Nahl. Ada 111 ayat. Surah ini juga disebut dengan surah Bani Israel, karena membicarakan tentang Bani Israel. Siapa Bani Israel? Kita sudah tahu. Bani Israel ini adalah anak keturunan dari Israel. Israel itu adalah nama dari Nabi Ya'qub alaihissalam. Julukan Isra itu artinya Abdun. Il itu adalah Allah. Abdullah kalau bahasa Arabnya.
seorang nabi yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga karena kedekatannya mendapat julukan sebagai Abdullah. Dalam bahasa Ibrani-nya adalah Israel, seorang hamba yang dekat kepada Allah, hamba Allah. Nah, Israel itu adalah julukan dari Nabi Yakub alaihissalam. Sedangkan Bani Israel adalah anak keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam. Hadirin jamaah rahimakumullah, surah ini disebut dengan surah Al-Isra karena berkaitan dengan peristiwa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di awal surat Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Isra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya di satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa untuk kami perlihatkan ladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekelilingnya untuk kami perlihatkan kepadanya min ayatina, dari sebagian tanda-tanda kekuasaan kami. Kenapa dinamakan dengan surah Al-Isra? Kenapa tidak dinamakan dengan Mi'raj? Sesungguhnya ini ada kaitan dengan isi kandungan dari surah Al-Isra. Kalau kemudian kita lihat dalam perjalanan Isra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha, menuju Sidratul Muntaha menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini kemudian di Masjidil Aqsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul jamaah, yang jamaahnya itu adalah al-anbiya wa rasul, para nabi dan rasul, yang mengisyaratkan satu hal yang nanti ada kaitan dengan apa yang ada di dalam surah ini, kata Syekh Amrul Khalid, yaitu tentang bahwa semua yang didapatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa wahyu itu sesungguhnya adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu berkesinambungan dengan para nabi dan rasul sebelumnya. Jadi berkesinambungan dengan para nabi dan rasul sebelumnya. Makanya Rasulullah SAW menjadi imam para nabi, para rasul, yang mengisyaratkan bahwasanya Rasulullah SAW itulah yang mendapatkan mas'uliyah terakhir, tanggung jawab terakhir untuk menyebarkan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari Nabi Adam alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala menurunkan risalahnya, setelah itu kepada Nabi Nuh, berikutnya juga di masa-masa berikutnya kepada para nabi, ada Nabi Musa, ada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan para nabi yang lainnya, dan terakhir adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan para rasul. Kalau diistilahkan apa yang dibawa oleh para rasul itu adalah satu bangunan keislaman, di mana ada satu yang kemudian masih belum utuh. Nah, yang terakhir itulah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga mengisyaratkan tentang Masjidil Aqsa, ya, karena sekarang kita
lagi berduka dengan serangan dari Bani Israel atau bangsa Israel yang menyerang saudara kita di Gaza. Tentang Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa kalau kemudian kita lihat dari ayat ini sesungguhnya mempunyai satu kedudukan yang istimewa memang bagi umat Islam. Itu adalah tempat Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, artinya merupakan tempat yang paling dekat menuju Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan di keselilingnya. Dan Rasulullah SAW juga mengisyaratkan siapa yang sholat di Masjidil Aqsa seperti halnya sholat sebanyak 5.000 kali dibandingkan dengan sholat di masjid-masjid yang lainnya. Hadirin jamaah rahmatullah, jadi apa hadafus surah? Jadi hadafus surah, tema pokok dari surah Al-Isra ini. Tema pokok dari surah Al-Isra, kata Syekh Amr Khalid, adalah nastasyiru qimatal Quran, supaya kita bisa menyadari bagaimana bernilainya Al-Quran. Sesudah Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang Isra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala akan langsung membicarakan tentang Nabi Musa alaihi salam. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila. Kenapa sesudah membicarakan tentang Isra Nabi Muhammad SAW di ayat pertama, setelah itu Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang kitab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam. Sekali lagi ini berkaitan dengan tanakul kitab Abdul Umam, tentang perpindahan kitab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat sepanjang sejarah. Di sepanjang sejarah Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi, para rasul dan membekali mereka dengan wahyu. Ada para nabi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kitab, seperti halnya Nabi Musa alaihissalam, Nabi Daud, Nabi Isa. Ada yang diberikan suhuf, seperti halnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Artinya setiap nabi dan rasul itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala risalah, yang risalah itu kemudian disampaikan kepada umatnya. Ada kitab yang juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul itu. Nah, umat terakhir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala amanah berupa kitab itu adalah Bani Israel. Jadi umat terakhir. Jadi kullu nabiyyin min haula kana yu'manu bil hifadz ala kitabillah. Para nabi itu, kata Syekh Abdul Khalid, semuanya diperintahkan untuk menjaga kitab Allah Subhanahu wa taala dan kandungan yang ada di dalamnya. Akan tetapi kaum mereka itu melakukan tahrif, melakukan perubahan-perubahan terhadap apa yang ada di dalam kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul itu diubah sesuai dengan keinginan mereka, hal yang tidak cocok kemudian mereka ubah. Nah, sekali lagi, kaum terakhir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala amanah kitab itu adalah Bani Israel. Bani Israel sebagaimana yang saya sampaikan tadi adalah anak keturunan dari Israel. Maka berhati-hati juga kalau berdoa. Jangan kemudian berdoa, Allahumma ahlik Israel. Ini Israel yang mana ini? Jangan takut-takut kemudian kepada Israel Nabi Yakub itu. Karena Israel itu adalah julukan Nabi Yakub alaihissalam. Jadi diperjelas
bangsa atau daulah Israel, atau kalau sekarang ada yang kemudian menyebutnya dengan Zionis itu, Syuhyu'iyun, para Zionisme. Sebab kalau kemudian Israelnya khawatirnya kita malah mendoakan yang buruk kepada Nabi Yakub alaihi salam. Dan kalau kita mendoakan yang buruk kepada Nabi Yakub, nah ini adalah sesuatu yang salah. Jangan-jangan malah balik kepada kita. Karena beliau adalah orang yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mendapatkan julukan ya Abdullah kalau bahasa Arabnya. Bahasa Ibraninya adalah Israel, hamba Allah. Jadi bangsa Israel, Bani Israel ini mendapatkan satu amanah berupa kitab yang dibawa oleh Nabi Musa yang disebut dengan Taurat, atau kalau sekarang itu disebut dengan Perjanjian Lama. Kemudian yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam itu adalah Injil, atau kalau sekarang itu biasanya disebut dengan Perjanjian Baru. Jadi Perjanjian Lamanya itu adalah Taurat, kemudian Perjanjian Barunya itu adalah Injil. Makanya sesudah membicarakan tentang Nabi Muhammad SAW, Allah kemudian membicarakan tentang Bani Israel. Allah menyatakan wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li Bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila. Dan kami berikan kepada Musa kitab dan kami jadikan kitab itu sebagai petunjuk bagi Bani Israel, yaitu supaya kamu ini tidak menjadikan selainku wakila, pelindung, supaya mereka itu tidak menjadikan pelindung, mencari pelindung selain Allah Subhanahu wa taala, di mana sesungguhnya mereka adalah dzurriyyatan man hamalna ma'anuh, adalah anak keturunan orang-orang yang bersama dengan Nabi Nuh alaihissalam. Karena sebelumnya itu kan manusia semuanya habis itu kan, kecuali Nabi Nuh bersama dengan orang-orang yang bersamanya. Jadi manusia yang sekarang itu sungguhnya merupakan keturunan dari dzurriyyatan man hamalna ma'anuh, orang-orang yang bersama dengan Nabi Nuh alaihissalam. Karena keturunan dari orang-orang soleh sebetulnya itu. Karena mereka merupakan orang-orang pilihan, orang-orang yang mau beriman kepada Nabi Nuh. Cuma memang dalam perjalanan kembali syaitan bisa menggoda mereka, memalingkan mereka dari jalan yang benar. Wa ataina Musal kitabah. Jadi disebutkan tentang kitab di sini, yang isyaratnya bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang di dalam peristiwa Isra ini juga mendapatkan satu perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan wahyu, sesungguhnya meneruskan apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Cuma kalau kitab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa itu Allah Subhanahu wa taala tegaskan wa ja'alnahu hudal li Bani Israil, itu adalah petunjuk khusus bagi Bani Israel. Maka Al-Qur'an itu adalah petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hudal linnas, petunjuk bagi seluruh manusia. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada seluruh manusia. Jadi kepada seluruh manusia. Sementara Nabi Musa itu diutus untuk Bani Israel. Nabi Isa juga demikian. Setiap kaum itu diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala nabi tersendiri. Sementara untuk Nabi Muhammad SAW itu diutus untuk seluruh manusia. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudal li Bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila. Cuma dalam hal ini kemudian Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa sesungguhnya semua nanti isinya adalah sama. Alla tattakhidhu min duni wakila. Jangan menjadikan pelindung selain Allah Subhanahu wa taala.
Karena risalah dari para nabi dan rasul itu sama, yaitu Allah ta'budu illa iya, supaya tidak menyembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wala nusyrika bihi syai'an, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun. Wa qadaina ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Dan kemudian di ayat-ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Bani Israel, bagaimana mereka yang sesungguhnya sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala amanah kitab, akan tetapi menyanyiakan kitab itu, bahkan mereka melakukan kerusakan di muka bumi. Ada 2 kerusakan yang mereka lakukan. Mereka kemudian dibasmi, tapi setelah itu oleh Allah Subhanahu wa taala diselamatkan lagi. Setelah itu kembali lagi melakukan kerusakan, tidak mempergunakan petunjuk yang sesungguhnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Nah, setelah membicarakan tentang Alkitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, Allah Subhanahu wa taala kemudian membicarakan tentang Al-Qur'an. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna ash-shalihati anna lahum ajran kabira wa anna alladziina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adzaban alima. Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang Al-Qur'an. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sungguhnya Quran ini memberikan petunjuk kepada yang paling benar, yang paling lurus. Wa yubasysyirul mu'minin, dan memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, alladzina ya'maluna shalihat, yang melakukan amal salih, annalakum ajran kabira, bahwa bagi mereka itu ada pahala yang besar. Wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirah a'tadna lahum adzaban alima. Sebaliknya bagi orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, Allah menyediakan bagi mereka azab yang pedih. Jadi di sini kata Syekh Mri Khalid, kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan tentang kesinambungan kitab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul. Jadi di umat sebelumnya Bani Israel itu merupakan umat terakhir yang mendapatkan amanah berupa risalah Alkitab ini, yang sesungguhnya mereka diperintahkan untuk menjaga amanah ini, melakukan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, melakukan perintahnya, menjauhi larangannya. Akan tetapi pada prakteknya ternyata mereka itu yu'minuna billahi ala harf. Mereka beriman kepada sebagian. Dan mereka sudah katakan sendiri itu. Mereka beriman kepada sebagian dan kufur kepada sebagian. Yang cocok mereka ambil, yang tidak cocok mereka kemudian tinggalkan. Bahkan ketika mereka menghadap kepada Rasulullah SAW bertanya tentang hukuman yang akan mereka lakukan, Rasulullah sungguhnya menunjukkan kitab mereka tentang rajam misalnya. Sudah ada, tapi ketika sudah sampai pada ayat tentang rajam mereka tutupi. Cuma kata Rasulullah SAW, coba buka bagian itu. Dan mereka tidak berkutik ketika ternyata di dalam kitab mereka itu ada ketentuan tentang masalah tersebut. Karena sesungguhnya sekali lagi apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam itu juga adalah apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun mungkin di situ ada sebagian perubahan yang disesuaikan dengan kondisi dari umat dari masing-masing nabi, termasuk kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi sekali lagi semuanya itu sama. Risalah yang dibawa itu adalah merupakan risalah yang sama karena berasal dari Tuhan yang sama, berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi
Tanakulul kitab, intiqalul kitab abrul umam. Tema pokok di sini adalah tentang Al-Quran sebagai kitab terakhir yang itu sesungguhnya meneruskan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kitab kepada umat-umat terdahulu, bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sama seperti halnya yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihi salam. Cuma kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan inna hadzal Qur'an yahdil lati hiya aqwam, bahwa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an itu menunjukkan kepada hal yang terbaik, yang paling lurus. Yang itu memang sesuatu yang sesuaikan dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguhnya pesannya adalah fastamsiku bihadzal kitab, hendaklah kalian itu berpegang teguh kepada kitab ini, wa'tasimu bihi fa innahu yahdikum ayyuhal muslimun illati hiya aqwam. Karena kitab ini menunjukkan kepada kalian wahai orang-orang yang berserah diri, orang muslim, kepada hal yang terbaik. Jadi apa yang ada dalam Al-Quran itu adalah hal yang akan membuat kehidupan kita menjadi baik, dan itu sudah sesungguhnya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat terdahulu. Hanya sebagian kemudian menerima, sebagian yang lain kemudian melakukan tahrif, perubahan-perubahan yang disesuaikan dengan hawa nafsu mereka. Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan peringatan tentang kitabul akhirah. Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan Al-Qur'an. Dan inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Bahwa petunjuk Allah itu sudah ada dalam Al-Qur'an. Artinya kalau ingin manusia itu lurus dalam kehidupannya, mereka itu ingin bahwa hidupnya itu damai, tentram, aman, mendapatkan kebahagiaan lahir dan batin, maka ikutilah yang ada di dalam Al-Quran, karena Allah itu yang maha mengetahui tentang apa yang terbaik bagi hambanya. Kalau manusia melakukannya, maka dia akan mendapatkan balasan yang besar sebagaimana yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, ajron kabira. Sebaliknya, kalau mereka tidak beriman, maka bagi mereka azab yang pedih. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyurah. Iqra kitabak kafa binafsikal yauma 'alaika hisabah. Hasibah kafa binafsikal yauma 'alaika hasibah. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan tentang Al-Quran yang begitu berharga, bahwa itu adalah petunjuk bagi manusia, jalan yang ditunjukkan adalah jalan yang paling lurus, dan inilah yang sesungguhnya kita doakan, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikan kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa taala sungguhnya telah mengisyaratkan, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Kalau kamu ingin tahu jawaban dari doa kamu ihdinas siratal mustaqim, maka inilah Al-Quran, karena Al-Quran itu yahdi, itu memberikan petunjuk lillati hiya aqwam, kepada yang paling lurus. Cari jalan yang lurus di dalam Al-Quran. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi. Dan Allah Subhanahu wa taala kemudian mengisyaratkan bahwa setiap manusia itu Allah kalungkan amal perbuatannya itu di lehernya. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyurah. Dan nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kitab yang terbuka. Kitab ini adalah kitab catatan manusia. Iqra kitabak, baca kitab kamu. Kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasibah. Cukup sesungguhnya pada hari ini kamu sendiri yang menjadi saksi. Karena manusia itu yang paling mengetahui tentang apa yang dia lakukan di dalam kehidupannya. Jadi qimatul Quran. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi artinya
sekali lagi hadafu hadhihi surah, tema pokok dari surah ini adalah tentang kesinambungan wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul, tentang qimatul Quran, tentang betapa bernilainya Al-Quran sebagai wahyu terakhir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang bagaimana sesungguhnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mas'ulatun, mereka yang bertanggung jawab untuk menjalankan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab ini. Karena dalam perjalanan sejarah ternyata memang terbukti bahwa umat terakhir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala amanah untuk mengemban kitab yang diturunkan oleh Allah, mereka tidak menjaga amanah ini dengan sebaik-baiknya. Nu'minu bi ba'dil kitabi wa nakfuru bi ba'd. Kami beriman kepada sebagian dan kami kufur kepada sebagian. Yang cocok mereka ambil, yang tidak cocok mereka buang. Mereka melakukan tahrif, perubahan-perubahan terhadap apa yang ada di dalam kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa alaihi wassalam. Jadi itu yang sesungguhnya menjadi tema pokok. Adapun tentang isinya, sekali lagi isi dari wahyu sesungguhnya karena berasal dari Tuhan yang sama, intinya itu adalah sama. Jadi intinya itu sama. Awamirul kitab, kita akan lihat bagaimana perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Yang pertama adalah wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Yang pertama adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala supaya jangan menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sekali lagi sama. Cuma nanti syahadatnya yang beda itu kan. Kalau kita adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau yang pertama sama, asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya kalau umatnya Nabi Isa, bahwasanya Nabi Isa adalah utusan Allah. Kalau umatnya Nabi Musa, bahwasanya Nabi Musa itu adalah utusan Allah. Tapi kalimat yang pertama itu syahadatut tauhid itu sama. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah itu sudah menetapkan supaya apa? Jangan menyembah kecuali kepada Dia, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana, dan supaya berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini hal yang sama yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa. Awamirul kitab sama. Baik, karena sudah Isa mungkin kita cukupkan. Jadi sekali lagi tema pokok dari surah Al-Isra. Isra itu merupakan satu perjalanan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang di dalam perjalanan itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjadi imam. Maka kemudian ya imamal dalam apa? Di dalam tarhim itu. Ya imam mujahidin. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengimami para nabi dan rasul di Masjidil Aqsa itu. Yang itu kata Syekh Amr Khalid, isyaratnya memang bahwa kepemimpinan terakhir itu diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliaulah yang mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah terakhir dari Allah Subhanahu wa taala. Dan karena kita adalah umatnya, maka kitalah yang juga bertanggung jawab untuk menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia.
Kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya membicarakan tentang kitab yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa, maka sungguhnya itu isyarat bahwa nabi sebelumnya itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kitab yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa itu petunjuk bagi Bani Israel. Tapi kitab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu meneruskan apa yang ada pada mereka, dan itu menunjukkan kepada allati hiya aqwam, kepada hal yang paling benar, kepada hal yang paling lurus, dan yang ingin untuk mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat, hendaklah dia itu mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran, karena semuanya nanti akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada kitab di dunia sebagai pedoman bagi kita, nanti pengejawatannya akan kita pertanggungjawabkan berupa kitab di akhirat, yang kemudian di situ kita akan mendapatkan apa yang kita lakukan selama di dunia. Kalau baik maka ada ajrong kabiro, kalau tidak maka akan mendapatkan adzaban alima. Karena sudah adzan belum? Tinggal 10 menit. 1 menit, 10 menit. Oh, 1 menit. Karena kalau sudah 1 menit mungkin kita cukupkan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang tentang apa sesungguhnya isi dari kitab, baik yang ada di dalam kitab Nabi Musa alaihissalam ataupun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sekali lagi intinya itu adalah sama, cuma nanti ada yang berbeda dalam masalah furu'iyah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.